DPRD mulai mengungkap borok-boroknya Jawa Barat di Hewan, ya kenapa Mang? Katanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Iya, kalau kata istilahnya mah gitu. Jadi kasihan sama anak ular. Kasihan sama anak ular. Kenapa kasihan sama anak ular? Dia jadi nggak punya surga. Kenapa nggak punya surga? Ya kan ibunya ular nggak punya kaki, Mang Iwan. Alah. Lagian Mang kalau ular dikasih kaki mau bahaya tuh. Emang kenapa kalau ular dikasih kaki? Ya dipatok atuh sok. Mamang kasih kaki mamang ke ular. Lawakan jadul. Sombong amat. Baiklah, dimulai aja. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Oke, terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa ini yang mau kita bahas, Mang Iwan? Ya, kita akan membahas soal isu akan diaktifkannya lagi SPP di sekolah-sekolah di Jawa Barat, Mang. Oh gitu. Nah, ada berita tambahan ini, satu pejuang dana hibah ditangkap KPK. Ya. Untuk hiburan udah disiapkan belum? Oh ada, sudah saya siapkan hiburan. Apa temanya kali ini? Random aja ini Mang, nggak pakai tema Mang Iwan. Tapi dijamin lucu kan Mang? Ya dijamin atuh. Nah tonton sampai kelar ya. Ya sampai selesai tonton ya. Oke, langsung aja ke video pertama tentang pejuang dana hibah yang akhirnya tumbang Mang. Untuk langsung mainkan aja videonya. Tadi tentang SPP sekolah katanya. Ini juga ada kaitannya dengan sekolah. Oke lah, play. Sekolahnya nggak ada, tapi dana hibahnya cair. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan Ketua Yayasan Anwarur Rohman Bandung Barat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah. Hasil penyidikan mengungkap, yayasan yang diajukan sebagai penerima hibah diduga tidak memiliki gedung sekolah, guru, maupun siswa. Dana hibah tersebut awalnya diajukan untuk pembelian lahan dan pembangunan fasilitas pendidikan. Namun penyidik menduga seluruh kegiatan tersebut tidak pernah direalisasikan. Kerugian negara ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Menurutmu, bagaimana sekolah yang belum memiliki gedung, guru, dan murid bisa lolos hingga menerima dana hibah? Nah itu dia Mang, berita pejuang dana hibah. Bukannya zaman Bapak Aing udah nggak ada dana hibah Mang Iwan? Ya mungkin ini mah dana hibah dari tahun-tahun sebelumnya Mang, sebelum Bapak Aing menjabat. Oh, ya kan Mamang tahu sendiri waktu tahun-tahun itu mah penggelontoran dana hibah ugal-ugalan Mang dikeluarin. Ya ini bapak-bapak PKP yang kemarin kira-kira tahu nggak ya masalah ini? Tahu kali Mang, tapi kata dia mah memperjuangkan dana hibah pesantren. Dan sama aja, ini kan masalah sekolah fiktif. Nah, bisa aja ada pesantren fiktif. Bukan bisa aja Mang, emang ada. Iya, malah Bapak Aing kan pernah ngomong. Banyak yayasan-yayasan atau pesantren-pesantren yang ada namanya, ada sertifikatnya segala tetek bengek, tapi fisiknya nggak ada. Fiktif. Ya gitu. Ini yang harus diperketat, makanya Bapak enggak jor-joran ngeluarin dana hibah juga. Kebanyakan fiktif. Itu dia, Mang, makanya diperketat sekarang. Nah, ini baru salah satu contoh ya, pejuang dana hibah yang tumbang di tangan KPK. Nah, yang fiktif-fiktif lainnya siap-siap. Oke, lanjut ke berita utama. Masalah isu SPP di Jabar. Isu SPP. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari isu yang dinarasikan oleh media. Oke, kita mulai dari narasinya media ya. Play. Tak lagi gratis, siap-siap sekolah negeri di Jawa Barat akan berlakukan lagi SPP. Wacana menghidupkan kembali pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk siswa SMA dan SMK negeri tengah menjadi pembahasan di Jawa Barat. Usulan ini muncul dalam pembahasan perubahan perda tentang penyelenggaraan pendidikan antara Pemprov dan DPRD Jawa Barat. Namun, tidak semua siswa nantinya akan dikenakan SPP. Skema yang diwacanakan adalah pembayaran hanya untuk siswa dari keluarga mampu, yakni desil 6 hingga desil 10. Sementara siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin, desil 1 sampai desil 5, tetap mendapatkan pendidikan gratis. Lalu, kenapa SPP diwacanakan kembali? Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyebut kebutuhan biaya layak pendidikan siswa SMA diperkirakan mencapai 4,5 juta rupiah per tahun. Sementara pemerintah disebut baru mampu memenuhi sekitar 40% dari kebutuhan tersebut.
Dana tambahan dari SPP dinilai bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki fasilitas sekolah, hingga mendukung pengembangan bakat dan prestasi siswa. Tapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM punya pandangan berbeda. Menurut KDM, saat ini belum waktunya sekolah negeri kembali memungut SPP. Ia meminta sekolah lebih dulu membuktikan bahwa dana BOS sudah dikelola secara optimal dan efektif. Jika setelah itu masih ada kekurangan, terutama untuk sarana dan prasarana, Pemprov Jawa Barat disebut siap turun tangan melalui anggaran provinsi. Perlu dicatat, wacana SPP ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Setuju siswa dari keluarga mampu kembali membayar SPP demi meningkatkan kualitas sekolah negeri, atau pendidikan negeri seharusnya tetap gratis untuk semua? Nah itu Mang, untung kita nontonnya sampai selesai ya Mang Iwan. Ya kalau emang berita mah harus sampai kelar Mang. Iya kan di terakhirnya baru ada narasi bahwa Bapak Aing istilahnya menegaskan tidak menyetujui masalah SPP diadakan lagi. Iya benar itu. Iya coba kalau nontonnya cuma sepotong atau depannya doang, pasti narasinya akan beda. Ini berita tadi pun misalnya berita-berita di media pasti judulnya ngambil depannya aja. Ya gimana contohnya? Iya, istilahnya di Jawa Barat SPP akan diaktifkan lagi seperti itu. Dan berita tentang Bapak Aing menolaknya itu di ujung di terakhir. Soalnya apa? Ya itu, ada orang-orang yang nontonnya sepotong akhirnya membuat narasi yang mengatakan bahwa SPP di Jawa Barat akan diaktifkan lagi. Begitu. Emang udah ada yang kayak begitu. Oh kan nggak ada kan? Iya ada, tapi itu udah langsung ditanggapi sama Bapak Aing. Oh udah ditanggapi sama Bapak Aing? Iya, sok mainkan aja videonya. Coba kita mainkan. Play. SPP di Jabar akan diaktifkan lagi. Gila, ini benar nih kata Bapak ini. Ini adalah langkah mundur pendidikan. Orang-orang bersuara untuk pendidikan gratis. Ini malah mau yang gratis ditambah lagi bayarannya. Masih ramai dibahas tentang usulan pemberlakuan SPP bagi siswa dan siswi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu merupakan usulan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi bidang pendidikan. Dan selanjutnya kami tegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberlakukan pembayaran SPP. Kami tetap berpegang teguh pendidikan merupakan kewajiban pemerintah, SMA dan SMK negeri di Jawa Barat gratis. Dan sekolah swasta pun yang memiliki kerjasama dengan pemerintah provinsi, siswanya biayanya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Di tengah keterbatasan anggaran, defisit anggaran karena penundaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Barat, kami berusaha untuk melakukan efisiensi realokasi anggaran yang tidak penting. Bila diperlukan, biaya operasional gubernur bisa dipotong untuk kepentingan pendidikan di Jawa Barat. Semoga seluruh langkah ini menjadi langkah kita bersama untuk menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat dan menjaga masa depan anak-anak Jawa Barat. Ya ini kan udah sangat clear ya Mang Iwan. Sangat clear gimana maksudnya? Sangat clear, Bapak Aing mengatakan bahwa tidak setuju dan clearnya apalagi yang mengusulkan adalah orang-orang dari DPRD. Oh iya. Kalau dari berita yang pertama kan nggak ada istilahnya peribahasa kayak gitu. Yang pertama mah bilangnya dalam pembahasan tentang pendidikan antara DPRD dan Pemprov Jabar kan gitu ya. Iya. Kalau Bapak Aing kan jelas tadi bahwa yang mengusulkan adalah DPRD dan dalam hal ini Bapak Aing menolak dengan tegas kan seperti itu. Iya, udah sangat jelas banget ini. Ya, emang asal usulnya gimana sih bisa muncul wacana kayak gini? Nah, kita bisa tahu asal usulnya dari rekaman suaranya Mang Ucup, Mang, PKB. Ya lagi ternyata. Emang disinyalir ini rekaman suara itu suaranya dia, Mang. Mau ngomong apa dia? Diputer aja tuh biar kita semua tahu apa yang diomongin. Oh, Pak. Play. Ini berawal dari curhatan, keluh kesah para penyelenggara pendidikan yang ada di sekolah negeri. Mereka merasa ada perbedaan program kegiatan yang bisa dilaksanakan ketika sumber pendidikan bukan hanya dari pemerintah saja, baik itu sumber dari BOS pusat maupun BOPD provinsi.
tapi ada tambahan dari para orang tua siswa. Anggap saja misal SPP. Banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan waktu itu, berbeda dengan saat ini yang sumbernya hanya dari pemerintah saja. Nah itu Mang asal muasalnya. Ini mah jadi aneh ya. Jadi aneh kenapa Mang? Iya, isu atau wacana ini naik gara-gara curhat. Oh iya curhat. Udah gitu curhatannya curhatan dari sekolah negeri. Kan aneh. Gimana anehnya? Ya harusnya kan kalaupun mau curhat ya itu berasal dari orang tua murid sekolah swasta. Itu baru masuk akal. Masuk akal gimana maksudnya? Ya karena mereka kan bayar sekolahnya. Nah, orang tua murid di sekolah swasta curhat karena keberatan, pengennya semua gratis, yang kerjasama ataupun yang tidak kerjasama dengan Pemprov Jawa Barat gratis. Nah, itu baru masuk akal. Curhatan dari orang tua siswa. Nah, ini curhatan dari pengelola sekolah negeri lagi. Padahal fasilitas sudah dipenuhi sama negara. Berarti kan sekolah negeri, ya pengelola sekolah negeri mengharapkan ada dana tambahan. Kan seperti itu. Iya gitu Mang. Karena setiap mereka meminta dana tambahan akan dianggap pungli. Nah, mereka ingin meresmikan pungli tersebut dalam bentuk SPP. Jadi SPP teh pungli yang legal. Aduh jangan terlalu belak-belakan atuh Mang. Ya, belak-belakan aja kita mah. Harapan yang di sekolah swasta kan bisa gratis gitu ya Mang. Nah, Ini malah yang negeri sudah ikut bayar. iya, maksudnya kalau biasanya kan ada iuran ini, iuran ini, iuran ini. Nah, maksudnya untuk apa namanya? Mengakomodir acara-acara di sekolah kan gitu. Oh iya. Nah, daripada mungut-mungut seperti itu, misalnya untuk acara Maulid lah, untuk Agustusan lah segala macam. Makanya diwacanakan untuk SPP aja udahlah gitu. Oh. Yang legal. Oh iya paham. Nah, iya maksudnya seperti itu. Jadi Mang Ucup pengen sekolah negeri dapat tambahan tanpa harus disebut pungli gitu. Enggak, itu si apa? Mang Ucup ya. Mereka dia itu mewakili siapa ya di DPRD? Tahu lah Mang. DPRD kan wakil rakyat ya. Iya. Udah gitu dia dengar curhatan pengelola sekolah negeri itu, semua sekolah negeri curhat seperti itu. Apa hanya satu atau dua saja? Kayaknya nggak mungkin dah. Semua sekolah negeri di 27 kota kabupaten di Jawa Barat curhatannya sama. Bukti curhatannya juga nggak ada Mang. Iya, mungkin mereka hanya mendengar satu atau dua yang itu diasumsikan semua curhatannya sama. Generalisir. Nah, berarti dalam hal ini Mang Ucup mewakili pengelola sekolah negeri, bukan mewakili rakyat. Pengelola sekolah negeri juga kan rakyat Mang. Iya, tapi kan itu kan hanya segelintir. Bikin dong jajak pendapat. Bikin petisi. Kan gampang sekarang mah bikin petisi online. Ya kan? Tanyakan kepada masyarakat siapa yang setuju ada SPP, siapa yang tidak setuju dengan SPP. Nah, suara rakyat terbanyak yang mana? Ya, DPRD sebagai wakil rakyat ya harus ikut dong dengan suara terbanyak dari rakyat. Nah, itu baru namanya wakil rakyat karena mengakomodir apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, ini apa namanya? Kalau dilihat dari isu yang sedang berkembang, saya mau nebak, Bang Iwan. Mau nebak apa? Pasti golongan mereka, ya Orai CS gitu, sejenis Dorna dan lain-lain, pasti akan menggiring opini bahwa ini adalah salahnya Bapak Aing. Oh itu mau udah pasti atau Mang udah ada videonya? Oh udah ada? Ada. Ya kan? Benar tebakan saya. Ada di situ sok mainkan aja. Coba saya mainkan. Play. DPRD mulai mengungkap borok-boroknya Jawa Barat dipimpin oleh Deddy Mulyadi. Bagaimana sekarang SMA, SMK mau ditarik lagi SPP yang dari zaman akhir, zaman Ridwan Kamil, SPP itu udah digratiskan. Namun di era Deddy Mulyadi sekarang terpaksa diusulkan oleh DPRD untuk dibayar kembali SPP oleh masyarakat di tingkat SMA dan SMK. Hah, ini kenyataan pahit ya. Kok di stop Mang? Kan videonya masih panjang itu sampai 2 menit. Ya seperti biasa Bang Iwan. Tadi narasi utamanya aja udah kita tebak.
bahwa dia akan menyalahkan Bapak Aing. Apalagi isi video fullnya, kan kita udah bisa tebak atuh, ngapain kita tayangin semua. Yang di video awal yang berita kata Mamang, untung kita nonton sampai selesai. Kenapa giliran si Dorna nggak sampai selesai? Itu karena berita awal, berita tengah, dan berita yang akhirnya itu beda-beda narasi atau beda-beda tema, ya kan? Nah kalau dia mah dari ujung ke ujung temanya sama, akan menyudutkan Bapak Aing. Jadi mau berapa menit pun kita tonton isinya sama, Mang Iwan. Gak ada untungnya. Oh iya juga sih, pasti nggak akan ada bedanya dari Iya. awal sampai akhir. Temanya udah pasti sama itu semua. Ya intinya mah apapun narasi yang diberikan oleh si Dorna ini ya. Gimana tuh Mang? Kalau kata Teh Botol Sosro mah, apapun masalahnya Bapak Aing yang salah. Buat dia mah harus itu Mang. Itu prinsip buat dia. Iya bener Mang, prinsip yang wajib malah. Iya sangat prinsip, gak boleh diganggu-gugat. Iya bener. Ya kan kalau itu apapun makanannya, teh botol minumnya kan gitu ya. Itu enggak. Apapun masalahnya, Bapak Aing yang salah. Konsisten dia. Kusut emang. Itu mau udah jadi menu wajib Mang. Jadi jangan jangan menyalahkan ketidakmampuan Pemprov. Kan tadi kan narasinya adalah dia tahu yang mengusulkan itu DPRD, dia tahu. Tapi kenapa DPRD mengusulkan? Kata dia karena ketidakmampuan Pemprov dalam masalah ini gitu kan. Ya. Nah, kalau kata saya mah bukan ketidakmampuan Pemprov, Ya terus apa? ketidakmampuan dia si Dorna ini dalam mencerna masalahnya. Nah itu dia yang nggak ngerti, orang yang disalahin. Jadi Pemprov yang disalahin. Nah kalau yang tadi itu kan cuma rekaman suara dari Mang Ucup. Ini ada video yang langsung Mang Ucupnya ngomong Mang, menjelaskan. Coba dah. Oh, yang lengkapnya dari Mang Ucup. Nah sok diputer Mang. Oh, bang kita cerna. Sok dicerna. Lei. Faktanya, sekarang mereka yang masuk sekolah negeri itu bisa mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma alias gratis. Tapi sangat disayangkan mereka yang tidak mendapatkan kuota di sekolah negeri pada akhirnya masuk sekolah swasta, mereka harus membayar untuk mendapatkan pendidikan. Pertanyaannya, apakah dianggap adil mereka yang masuk negeri bisa gratis tetapi mereka yang masuk swasta harus bayar? Apakah warga Jawa Barat hanyalah bagi mereka yang masuk sekolah negeri dan swasta dianggap tidak sehingga mereka bayar? Lalu bagaimana caranya agar pemerintah dapat berlaku adil? Harus bisa menjamin pendidikan gratis untuk semua, baik yang ada di sekolah negeri maupun yang ada di sekolah swasta. Maka salah satu pemikirannya adalah anggaran pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Barat itu dibagi rata per kepala anak yang ada di SMA maupun SMK, termasuk yang ada di SLB. Ketika tidak cukup anggarannya, tidak berarti yang menjadi beban adalah mereka yang ada di sekolah swasta, tidak. Karena apa? Karena yang masuk sekolah negeri tidaklah anak-anak miskin semua. Tidak. Begitupun sebaliknya, yang masuk swasta bukanlah mereka orang-orang kaya semua. Bukan. Maka cara terbaik adalah membagi rata anggaran pendidikan. Lalu kemudian ketika dianggap yang ada di sekolah negeri kurang, gitu ya, kurang karena kurangnya anggaran yang selama ini dari 100% anggaran pendidikan itu hampir 90% adalah anggaran yang masuk seluruhnya ke sekolah negeri. Bagian kecil 10% itu masuk ke sekolah-sekolah yang ada di swasta. Berarti tidak adil. Maka ketika dibagi rata bagi mereka yang masuk sekolah negeri maupun sekolah swasta, ketika sekolah negeri merasa anggarannya kurang untuk melakukan kegiatan maupun program yang bisa menambah kualitas pendidikan, maka salah satu caranya adalah meminta atau menerima sumbangsih, gitu ya, sebagian harta kekayaannya dari para orang tua siswa yang dianggap mampu, yang dianggap kaya.
Nah itu Mang dia videonya. Jangan cuma nah itu. Bang Iwan nangkep nggak maksudnya dari Mang Ucup? Bentar Mang, saya lagi coba cerna dulu ini. Iya, dari sekian panjang uraiannya itu nangkep nggak? Bentar dulu, saya tanya dulu. Ini yang dijelaskan itu tentang sebab musababnya, apa tentang teknisnya sih Mang? Iya, nangkep nggak? Ya, enggak kayaknya sih Mang. Itu aja tuh terus terang. Jangan muter-muter. Udah kayak anggota DPRD. Nah sekarang Mamang sendiri nangkep nggak maksudnya? Ya saya berusaha untuk nangkep. Mau bertele-tele sih. Makanya juga ya, si Dorna kepusingan akhirnya salah menggoreng. Iwan aja susah nangkep apa yang dijelaskan diuraikan sama Mang Ucup. Lebar ke sono ke sini mah. Emang rada liar cara menjelaskannya teh. Sok Mamang atuh. Ya simpelnya mah begini, kepada pemirsa saya berusaha untuk menjelaskan sesimpel mungkin. Jadi seluruh dana pendidikan, baik itu dana dari BOS maupun dana dari Pengprov, itu digabung, ya berapa ratus juta dapatnya, lalu dibagi seluruh jumlah peserta didik yang ada di Jawa Barat. Nah nanti dapatnya satu kepala itu berapa juta kan gitu. Ini termasuk sekolah negeri dan swasta ya dibagi rata. Nah setelah dapat dari sekolah A, B, C udah ketahuan misalnya muridnya sekian, dapat satunya misalnya sekian juta, diberikan kepada sekolah itu. Apabila ada kekurangan dari biaya operasional gitu kan, ternyata biaya operasionalnya lebih tinggi daripada uang yang didapatkan, maka kekurangannya itu akan ditanggung oleh siswa-siswa yang dianggap kaya. Nah itu Bang Iwan maksudnya. Ini sebentar Mamang yang jelasin mah. Sederhananya kayak gitu. Nah kalau menurut Mamang, apakah ini solusi terbaik untuk dunia pendidikan di Jawa Barat Mang? Ya kembali lagi kepada masyarakat, itu kan usulan dari Mang Ucu. Nah dari anggota DPRD lain kan kita nggak tahu. Sedangkan jelas Pengprov kan menolak. Udah jelas masyarakat juga pasti akan menolak juga. Nah kalau seandainya nih si Dorna ngerti penjelasan tadi, dia setujunya sama Mang Ucup apa sama Bapak Aing kira-kira? Dia lagi. Dia mah tinggal ngikutin isunya aja, kan saya bilang tadi, apapun isunya tetap Bapak Aing yang salah. Iya dan nggak perlu penjelasan. Nih misalnya ya. Misalnya Allah memberikan rahmat gitu kan, memasukkan si Dorna ke surga gitu. Begitu dia buka pintu surga, di dalam ada Bapak Aing. Nggak jadi dia. Saya nggak jadi, ya Allah masuk surga, kenapa? Ada KDM. Waduh, masa sampai segitunya? Dia milih keluar dari surga. Emang nggak takut tadi disebut berlebihan katanya? Ini mah imajinasi saya aja. Oh imajinasi aja. Aduh. Gak apa-apa kali, imajinasi mah bebas ya kan Mang? Oke, setelah kita berpusing-pusing ya dengan argumen-argumen si Dorna dan Mang Ucup, saatnya hiburan dari. Oke, hiburan. Apa ini tema hiburannya kali ini Mang? Ya hiburan kali ini campur-campur Mang Iwan. Oh campur-campur. Sok atau dimulai yang pertama? Nah yang pertama coba kita tebak. Katanya video hiburan, kenapa jadi tebak-tebakan? Pokoknya tebak ya, tebak aja. Dia lagi ngeliatin apa? Ya apa? Videonya. Play. Oh itu. Ayo Bang Iwan, tebak. Dia ya lagi ngeliatin apa tadi? Lalu, kayaknya dia ngeliatin Spiderman pakai helm Batman namanya. Arang bukan kayaknya mah. Atau ini dia lagi ngeliat Power Rangers ditilang Bang. Apa Power Ranger ditilang? Ya itu soalnya pakai helm tapi gak bawa motor. Bukan kayaknya mah. Nah, sekarang kalau kata Mamang dia ngeliatin apa? Dia kayaknya mah ngeliat ini Mang Iwan. Ngeliat kepolisian dan kejaksaan saling bongkar borok. Waduh. Hati kalau ngomong nggak bahaya tah. Iya. Kita lanjut aja ke video berikutnya. Jangan diperpanjang. Siap. Play. Makanya kalau disuruh belajar tuh belajar, jangan main HP mulu tiap hari. 52 dikurang 13. 2 bisa nggak dikurang 3? Nggak bisa. Pinjam dari 5. Kalau 5-nya nggak mau pinjemin? 5-nya nggak mau minjemin. Tampar, 5-nya tampar. 5-nya tampar, 1-nya minjemin.
Gimana nggak bisa? 2 minjem ke 5 nggak bisa. Tampar nih 5-nya, tampar nih. Kalau mau minjemin. Waduh, serem amat cara ngajar emaknya. Sulitnya matematika, gimana? Iya, udah mau matematikanya sulit, emaknya ngajarnya galak. Gimana anaknya mau pinter atuh kalau kayak gitu ngajarnya? Ya nggak apa-apa, nggak jadi orang pinter. Yang penting nanti akhirnya anak itu jadi orang baik, Bang Iwan. Gimana ceritanya jadi orang baik? Jadi dia jadi nggak pelit. Pelit maksudnya? Ya dia jadi suka meminjamkan sesuatu lah kepada teman, kepada keluarga, kepada tetangga. Dia senang membantu meminjamkan sesuatu gitu. Apa dia jadi suka meminjamkan? Jadi dia takut ditampar sama emaknya. Oh iya, 5 aja nggak mau minjemin ditampar ya. Iya bener, jadi ya nggak pelit ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pinjam meminjam, ada lagi nih yang lebih aneh. Apa tuh yang aneh? Iya, kan ada istilah dia mah semua orang katanya dipinjemin gitu. Maksudnya semua orang dia minjem gitu kan. Nah, sekarang mah bukan orang lagi yang dia pinjem. Apa tuh? Play. Nah, pinjam dulu 200, nanti gajian diganti. Oke, makasih ya. Nanti diganti. Kan? Kok bisa dia minjem uang ke ATM ya? Mungkin udah gak ada lagi orang yang percaya sama dia untuk minjemin duit. Makanya dia pinjemnya ke ATM. Nah, tar dulu. Itu kenapa ATM-nya mau ngasih pinjem duit? ATM-nya takut, Bang Iwan. Takut. Takut digampar sama ibu-ibu tadi.